Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami yaitu kelompok 4. Nah, kali ini kami akan bahas tentang peran profesi kependidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, alangkah baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, saya Angelita Mutiara Malik dengan NIM 11. Adapun teman kelompok kami yaitu Nabila Rosiana dengan NIM 03, Bagus Arifin dengan NIM 28, Rehan Amardian dengan NIM 34, Aldi Hasan Satria dengan NIM 24, Laila Nurfarisa dengan NIM 40. Nah, kita masuk ke slide pertama yaitu pengertian profesi kependidikan. Nah, profesi kependidikan itu bisa dibilang sebagai pekerjaan yang gak cuman butuh keahlian aja, tapi juga tanggung jawab, moral, dan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan. Guru itu juga bukan cuma sekedar mengajar materi doang, tapi juga pembimbing moral dan sosial buat siswanya. Makanya etika profesi itu sangat penting karena itu jadi pedoman moral seorang guru. Selain itu, kepemimpinan kepala sekolah juga berperan penting karena bisa membantu mendukung profesionalisme guru di sekolah. Jadi, intinya profesi kependidikan itu bukan cuma soal mengajar, tapi juga tentang bagaimana guru bisa menjadi teladan dan pembimbing dalam segala aspek. Jadi teman-teman, di bagian ini tuh saya mau jelasin beberapa teori dan pendekatan yang berkaitan sama dunia pendidikan, terutama tuh yang berhubungan sama profesi guru dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi, yang pertama tuh ada teori dari human capital. Intinya, teori ini sendiri tuh nganggap pendidikan itu sebagai investasi buat masa depan. Jadi kayak semakin bagus pendidikan seseorang, semakin tinggi juga nilai dirinya di dunia kerja. Ibaratnya tuh pendidikan bukan cuma belajar doang, tetapi juga nambah modal buat masa depan. Selanjutnya itu ada ke pendekatan profesionalisme. Nah, kalau ini tuh lebih ke arah kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Mulai dari kemampuan mengajar atau pedagogik, terus kedua ada profesionalitas kerja, dan yang ketiga ada kepribadian yang baik, sampai kemampuan sosialnya. Jadi guru tuh gak cuma pintar, tapi juga bisa jadi panutan dan punya hubungan baik sama siswa dan lingkungan sekolah. Selanjutnya itu ada pendekatan HRD atau Human Resource Development. Kalau HRD sendiri itu biasanya identik sama dunia kerja. Tetapi di sini tuh maksudnya guru juga perlu terus dikembangin lewat pelatihan dan pemberdayaan. Jadi tuh kita nggak stuck di situ-situ aja. Guru tuh juga harus terus upgrade kemampuannya. Selanjutnya tuh ada pendekatan etika humanistik. Nah, kalau yang ini tuh lebih ke nilai moral. Guru tuh dianggap sebagai figur moral yang jadi contoh buat siswa. Jadi bukan cuma ngajarin pelajaran, tetapi juga ngasih contoh sikap dan perilaku yang baik. Dan yang terakhir itu ada pendekatan kepemimpinan pendidikan. Di sini sendiri yang berperan itu adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tuh bukan cuma ngatur administrasi aja, tetapi juga jadi motivator dan pembina buat guru-guru dan siswa. Intinya dia tuh jadi pemimpin yang bisa ngasih semangat dan arahan. Selanjutnya, etika dan karakter. Etika profesi merupakan pedoman moral yang mengatur bagaimana seorang guru bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugasnya. Jadi, guru itu tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi suri tauladan bagi peserta didik dalam hal kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan empati. Lalu, pendidikan karakter di sisi lain berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai moral, baik pada guru maupun peserta didik. Ketika guru mampu menunjukkan sikap yang beretika dan berkarakter baik, hal itu akan ditiru oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penanaman etika profesi sebaiknya dimulai sejak masa perkuliahan bagi calon guru. Dengan begini, mereka dapat memahami tanggung jawab moral profesinya lebih baik. Etika dan karakter menjadi fondasi penting dalam membentuk tenaga pendidik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas dan berakhlak mulia. Baik, selanjutnya ada analisis hasil kajian. Jadi, saya akan menjelaskan jurnal yang saya dapatkan. Berdasarkan penelitian dari Yusutria pada tahun 2017 dan Siregar bersama rekan-rekannya pada tahun 2025. Di sini dijelaskan bahwa guru profesional itu punya peran penting banget dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna.
Nah, dari kedua sumber itu dijelaskan kalau seorang guru profesional tuh punya peran yang sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Maksudnya apa? Maksudnya guru itu nggak cuma fokus nyampein materi aja, tapi juga harus bisa bikin proses belajar itu punya makna dan pengalaman buat siswanya. Jadi bukan sekadar hafalan, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Terus di sini juga ditekankan pentingnya manajemen SDM atau sumber daya manusia di sekolah. Kalau manajemennya bagus, otomatis kerja guru juga lebih efektif dan profesionalismenya juga meningkat. Jadi bisa dibilang, kalau guru profesional dan sistem manajemen sekolah yang baik itu dua hal yang saling melengkapi. Keduanya sama-sama penting buat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Oke, di sini selanjutnya analisis hasil kajian yang itu berdasar kepada jurnal yang sudah dianalisis, yaitu Scaningsi 2020, kemudian Gibran dan Regianti 2023, dan juga Syukur 2018. Di sini disimpulkan bahwa etika profesi dan pendidikan karakter itu saling melengkapi dalam membentuk guru profesional. Jadi etika profesi ini menjadi pedoman lah, di mana guru ini bersikap, bertanggung jawab, terus berintegritas dalam tugasnya. Kemudian juga pendidikan karakter ini ya, membentuk kepribadian guru ini agar dia ini bisa menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya gitu. Terus keduanya ini saling jalan gitu, saling melengkapi satu sama lain, yang akan membuat guru ini menjadi guru yang profesional, bukan hanya pintar untuk mengajar, tapi juga berakhlak yang mulia, berakhlak baik gitu. Kemudian juga profesionalisme guru itu adalah investasi jangka panjang bagi peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia. Jadi profesionalisme guru itu bukan hanya berdampak untuk hari ini aja, tapi juga investasi yang digunakan jangka panjang. Jadi guru ini sifatnya yang berjangka panjang. Guru profesional ini membentuk siswanya itu yang berkualitas, juga siswa inilah yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jadi semakin baik profesionalisme guru ini, maka semakin tinggi juga mutu pendidikan dan sumber daya manusia di masa depan. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kajian bagian saya, di mana menurut Rohmah dan Fatimah tahun 2024, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin transformasional dan demokratis, yang artinya kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga berperan sebagai inspirator dan teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan meningkatkan kualitas guru. Nah, kepemimpinan yang efektif ini sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas guru di sekolah. Pada bagian analisis hasil kajian saya membahas dua jurnal, yaitu jurnal dari Fatimah Zahra dan juga Lakuana dan Laeh. Kedua jurnal ini sama-sama menyoroti pentingnya peran guru sebagai panutan moral dalam pembentukan karakter peserta didik. Guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin melalui keteladanan. Etika profesi di sini menjadi pedoman utama agar guru tetap profesional dan berperilaku adil dalam setiap situasi pembelajaran. Sementara itu, menurut Lakuana dan Laeh, penanaman etika profesi juga perlu dilakukan sejak masa pendidikan calon guru. Hal ini penting agar mahasiswa calon pendidik memiliki kesadaran moral, empati sosial, serta tanggung jawab yang tinggi terhadap profesinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa guru yang beretika dan berkarakter kuat akan menciptakan suasana belajar yang positif dan berpengaruh langsung terhadap pembentukan sumber daya manusia yang unggul. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi matang secara moral dan sosial. Nah, selanjutnya itu ada analisis hasil kajian dari saya, yang dimana saya ini ambil dari penelitian Munawir dan teman-temannya tahun 2025. Nah, di penelitian ini sendiri tuh dijelasin kalau guru itu punya peran besar dalam membangun hubungan positif dengan siswa. Jadi tuh bukan cuma ngajar di kelas, tetapi juga harus bisa bikin suasana yang nyaman dan mendukung supaya siswa merasa dihargai dan termotivasi. Nah, dari situ juga karakter siswa itu bisa kebentuk dengan baik. Terus di penelitian ini juga itu menekankan pentingnya kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Jadi pendidikan karakter itu nggak bisa cuma diserahkan ke sekolah aja.
Orang tua di rumah dan lingkungan sekitarnya juga punya peran penting buat bantu keberhasilan pendidikan karakter anaknya. Intinya, biar hasil pendidikan karakter bisa maksimal, jadi semua pihak tuh harus saling support, baik dari guru, orang tua, maupun dari masyarakat. Oke, jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurmala Anissa dan rekan-rekan pada tahun 2021, yang pertama itu ada etika dan profesi itu menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap guru. Jadi masyarakat tuh mempercayai seseorang guru bukan hanya karena pengetahuan yang dimiliki guru tersebut, tetapi juga karena etika dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh guru tersebut. Jadi jika guru memiliki sikap yang baik, jujur, disiplin, dan profesional, maka masyarakat itu akan menaruh kepercayaan yang tinggi terhadapnya. Jadi etika dan profesi itu menjadi pondasi lah untuk pondasi utama dari guru tersebut agar profesi guru itu dapat dihormati oleh masyarakat sekitar. Yang kedua tuh mahasiswa menjadi calon guru perlu dibina karakternya, integritasnya, dan tanggung jawab moral sejak di LPTK. Jadi sebagai calon guru, pembentukan karakter dan etika tuh tidak boleh menunggu sampai kita tuh sudah menjadi guru. Jadi proses itu harus dimulai sejak kita masih duduk di bangku kuliah di LPTK ataupun lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Jadi disinilah kita belajar tentang integritas, yaitu konsisten dalam nilai dan tindakan serta tanggung jawab moral sebagai pendidik. Jadi kalau kita sudah terbiasa bersikap profesional sejak di bangku kuliah, nanti saat mengajar kita tuh bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswa yang kita akan ajar nantinya. Seperti itu. Selanjutnya terdapat tantangan profesi kependidikan. Jadi di balik peran penting tersebut, profesi kependidikan juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya yaitu yang pertama, keterbatasan pelatihan dan kesejahteraan guru. Yang kedua, manajemen SDM sekolah yang belum efektif. Ketiga, kurangnya pembinaan karakter di LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Yang keempat, lemahnya disiplin dan kesadaran etika di kalangan guru. Dan terakhir, minimnya kolaborasi antara dunia pendidikan dengan dunia industri dan teknologi. Mungkin dengan memahami tantangan-tantangan ini, diharapkan para calon guru dan pemangku kebijakan dapat mencari solusi nyata untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Oke, selanjutnya dari hasil kajian berbagai jurnal, jadi dapat disimpulkan bahwa profesi kependidikan itu sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia, mulai dari guru, kepala sekolah, dan juga tenaga pendidik. Jadi mereka tuh tidak hanya berperan sebagai pengajar saja, tetapi juga sebagai teladan moral, pembentuk karakter, dan juga penggerak lingkungan belajar yang positif. Selanjutnya tuh profesionalisme, etika profesi, dan karakter pendidik juga harus berjalan seimbang agar tercipta pendidikan yang berkualitas. Selain itu, kepemimpinan kepala sekolah juga dan sistem manajemen sekolah tuh yang baik sangat mendukung peningkatan mutu guru dan pembelajaran. Jadi jika semua aspek ini berjalan secara bersama, profesi kependidikan akan menjadi ujung tombak terciptanya SDM yang unggul, berintegritas, dan juga kompetitif. Dan juga untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Yang pertama tuh pendidikan karakter dan etika profesi tersebut bisa diperkuat sejak mahasiswa masih di kuliah supaya calon guru itu siap menjadi pendidik yang berintegritas ke depannya. Selanjutnya perguruan tinggi dan LPTK itu harus mengintegritaskan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya teori-teorinya saja, tetapi juga praktik lapangan juga perlu diperhitungkan. Selanjutnya, guru tuh juga perlu mengembangkan kompetensinya lewat pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Selanjutnya, kepala sekolah tuh diharapkan menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis dan juga mampu memberi motivasi kepada guru. Yang kelima tuh, manajemen sekolah tuh harus mendukung pengembangan SDM guru melalui pembinaan dan juga evaluasi yang jelas. Yang keenam tuh, etika profesi wajib jadi landasan utama dalam dunia pendidikan karena perilaku guru tuh adalah contoh bagi siswa, maaf. Yang ketujuh tuh kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat tuh perlu diperkuat untuk menanamkan nilai moral secara konsisten. Yang ke-8 tuh teknologi pembelajaran harus dimanfaatkan secara maksimal agar pembelajaran tuh menjadi lebih menarik dan juga efektif. Dan yang terakhir, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan guru agar mereka tuh semakin semangat dan berkomitmen dalam mengajar. Oke, selanjutnya di sini ada strategi pengembangan guru. Di sini ada 5 strateginya yang juga merujuk ke jurnal yang sudah dikaji. Yang pertama itu dari Syukur dan juga dari Monara dan kawan-kawannya, yaitu ada pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, dan sistem pembinaan yang mendukung. Jadi strategi ini menekankan pentingnya pelatihan terus-menerus sebagai guru agar kompetensinya ini selalu meningkat, kemudian terus juga
sertifikasi juga menjadi cara agar guru ini punya standar kemampuan yang diakui secara profesional. Kemudian yang kedua, penguatan kepemimpinan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini perlu kepemimpinan yang transformasional, jadi bisa memberi teladan dan mendorong kerjasama antar guru gitu. Terus budaya kerja yang positif, dia ngasih budaya yang positif di lingkungan sekolah. Terus juga mensupport kolaboratif di sekolah itu, jadi dia mensupport guru-guru untuk terus berkolaborasi satu sama lain, entah itu dari dalam lingkup sekolah sendiri ataupun dari luar sekolah dia bekerja samanya. Kemudian yang ketiga ada pembinaan moral dan etika profesi. Jadi di sini dari Munawir dan kawan-kawan, kemudian dan juga Fatima Azafra dan kawan-kawan. Jadi di sini pembinaan moral dan juga etika profesi ini maksudnya guru tuh nggak hanya dituntut secara profesional, secara akademik, tapi juga secara moral. Jadi penting untuk guru itu paham dan membina moralnya dan juga membina etika profesinya. Jadi dengan cara monitoring, baru dia harus tahu kode etik guru, terus juga selalu merefleksi terhadap pengajarannya gitu, agar dia tuh menjadi guru yang berintegritas. Kemudian yang keempat, dari Lakuna dan juga Lae 2025 dan juga Skeningsi 2020, yaitu pentingnya integrasi pendidikan karakter dan etika profesi ke dalam kurikulum LPTK. Jadi mereka ini membahas kalau kita itu penting untuk mengajak lembaga pendidikan ini untuk memasukkan pendidikan karakter itu sejak dini gitu, supaya calon guru ini memiliki kesadaran moral sebelum terjun ke dunia kerja. Jadi sebelum masuk ke ranah sekolah gitu, jadi perlunya dibimbing dengan pendidikan karakter dan juga etika profesi gitu dalam kurikulumnya. Kemudian yang kelima, dari Pradesa dan juga kawan-kawannya, yaitu kolaborasi LPTK ini dengan dunia kerja dan teknologi pendidikan. Jadi untuk yang ini itu pentingnya kerjasama juga antar lembaga pendidikan untuk dunia kerja gitu, kayak SMK gitu kan. Jadi dia udah harus ada instansi yang bekerja sama agar entah itu guru, entah itu anak muridnya bisa menghadapi perubahan teknologinya dan juga siap terjun ke dalam industri gitu. Jadi udah siap untuk terjun ke dalam industrinya, seperti itu. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.